warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Firmansyah dari kelompok 3A kelas A1. Lensa adalah benda transparan yang mampu membelokkan atau membiaskan berkas-berkas cahaya yang melewatinya, sehingga jika suatu benda berada di depan lensa, maka bayangan dari benda tersebut akan terbentuk. Lensa umumnya terbentuk dari kaca atau plastik. Lensa memiliki dua permukaan, di mana permukaannya ada yang cembung dan cekung. Permukaan cembung memiliki permukaan melengkung keluar, sedangkan permukaan cekung memiliki permukaan melengkung ke dalam. Pembiasan cahaya. Pembelokan berkas cahaya yang merambat dari satu medium ke medium lain, yang kerapatan optiknya berbeda, disebut pembiasan refraksi. Mengapa terjadi pembiasan cahaya? Pembiasaan terjadi karena kerapatan optik kedua medium berbeda. Kerapatan optik udara lebih kecil dibandingkan kerapatan optik kaca. Arah pembiasan cahaya dibedakan menjadi dua macam, yaitu satu, mendekati garis normal, yang kedua itu menjauhi garis normal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua itu hukum pembiasaan Snellius, yaitu terbagi dua. Yang pertama hukum 1 Snellius. Sinar datang, sinar bias dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Yang kedua hukum 2 Snellius. Jika sinar datang dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat, misalnya dari udara ke air atau dari udara ke kaca, maka sinar dibelokkan mendekati garis normal. Jika sebaliknya, sinar yang datang dari medium lebih rapat ke medium kurang rapat, misalnya dari air ke udara, maka sinar dibelokkan menjauh dari garis normal. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan yang berjudul Sistem Lensa. Latar belakangnya itu praktikum fisika kali ini mengenai sistem lensa. Mahasiswa dituntut dapat bekerja, mengamati, menganalisis, serta menyimpulkan apa yang terjadi selama percobaan. Sistem lensa merupakan salah satu materi pokok sistem optik. Dari percobaan kali ini kita akan mengetahui, mengamati, dan mempelajari sistem lensa lebih mendalam dan spesifik. Tujuan terbagi dua, yaitu 1. Tujuan instruksi umum. Kami dapat memahami peristiwa pembiasan pada lensa cekung dan cembung, serta menemukan jarak fokus dari indeks bias lensa. Yang kedua, tujuan instruksi khusus. Yang pertama, kami dapat melukiskan jalannya cahaya dan menentukan bayangan benda pada lensa. Yang kedua, kami dapat menjelaskan pengertian titik fokus, pembesaran, bayangan nyata, dan maya. Yang ketiga, kami dapat menentukan fokus lensa cekung dan cembung. Yang keempat, kami dapat menentukan fokus lensa gabungan. Yang ketiga itu pembiasan pada lensa. Lensa merupakan benda bening yang dibatasi oleh dua permukaan atau lebih, dengan paling tidak salah satu permukaannya merupakan bidang lengkung. Lensa terdiri dari dua jenis, yaitu lensa cembung atau konveks dan lensa cekung atau konkav. Lensa cembung memiliki bagian tengah yang lebih tebal daripada bagian tepinya, sedangkan lensa cekung memiliki bagian tengah yang lebih tipis daripada bagian tepinya. Lensa cembung adalah lensa bagian tengahnya lebih tebal dari bagian tepinya. Lensa cembung terdiri atas tiga macam, yaitu lensa konkav, konveks, meniskus cembung atau cembung cekung, yaitu lensa yang permukaan satu cembung, yang lainnya cekung. Lensa plurikonveks, cembung datar, yaitu lensa yang permukaannya satu cembung dan yang lain datar. Tiga sifat sinar-sinar istimewa lensa cembung, yaitu berkas sinar datang yang sejajar sumbu utama akan dibiaskan menuju titik fokus di seberang. Yang kedua,
Berkas sinar datang melalui titik fokus akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Berkas sinar datang melalui titik pusat optik tidak mengalami pembiasan, akan tetapi diteruskan. Yang kedua itu lensa cekung. Lensa cekung atau konkev adalah lensa yang memiliki bagian tengah lebih tipis daripada bagian pinggirnya. Lensa cekung disebut juga lensa negatif dan memiliki sifat yang dapat menyebarkan cahaya atau yang disebut dengan divergen. Lensa cekung ada 3 macam, yaitu 1. Lensa cekung rangkap, yang kedua lensa cekung datar, yang ketiga lensa cekung cembung. Seperti lensa cembung, lensa cekung juga memiliki 3 sifat sinar-sinar istimewa, yaitu sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah datangnya dari titik fokus. Yang kedua, sinar datang seolah-olah menuju titik fokus akan dibiaskan sejajar ke sumbu utama. Sinar yang melalui titik pusat kelengkungan tidak akan mengalami pembiasan. Yang ketiga itu lensa gabungan. Lensa gabungan adalah penggabungan antara lensa positif dan negatif. Lensa gabungan sering digunakan pada alat-alat optik dengan mengurangi cacat bayangan. Lensa gabungan adalah sistem 2 lensa atau lebih yang digabung dengan sumbu utama, berimpit, dan jarak antar lensa dianggap sama dengan 0. Bayangan benda yang dibentuk lensa pertama menjadi benda pada lensa kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian ekivalen, Thevenin dan Norton serta elektromekanika. Ya, langsung saja. Yaitu rangkaian ekivalen Thevenin dan Norton, di mana bunyi Thevenin adalah setiap rangkaian listrik yang terdiri dari beberapa tegangan dan resistor dapat digantikan hanya dengan satu tegangan tunggal dan satu resistor yang terhubung secara seri. Kemudian di dalam rangkaian ekivalen Thevenin dan Norton terdapat 2 rangkaian, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Di mana rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang tersusun secara sejajar atau searah yang memiliki satu sumber arus saja. Sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian komponen listrik yang tersusun, yang bercabang-cabang, sehingga setiap komponen listriknya memiliki sumber arus yang sama. Dan juga di dalam rangkaian ekivalen Thevenin dan Norton terdapat 2 arus, yaitu arus DC atau searah dan arus AC atau bolak-balik. Di mana pada arus DC atau searah, elektron mengalir secara tetap dan bergerak maju, sedangkan pada arus bolak-balik atau AC, yaitu elektron terus berbolak-balik sehingga kadang bergerak mundur. Yang kedua adalah elektromekanika. Elektromekanika adalah ilmu yang mempelajari alat listrik yang berarus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel yang bermuatan listrik dalam sebuah alat seperti komputer. Dalam elektromekanika terdapat sebuah energi, di mana energi itu adalah ukuran kesanggupan dari suatu benda untuk melakukan suatu usaha atau besaran kekal yang artinya tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Adapun macam-macam energi, yaitu energi listrik, energi mekanik, energi potensial, dan lain sebagainya. Adapun rumus energi yaitu adalah V sama dengan V kali I kali T, di mana V adalah energi, V itu adalah tegangan, I sama dengan kuat arus listrik, dan T adalah waktu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrik Sansya, stambu 032 2019 0056 dari jurusan Teknik Mesin UMI. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi yang terdapat di lab Fisika Dasar 2, yaitu karakteristik komponen listrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrik Sansya, stambu 032 2019 0056 dari jurusan Teknik Mesin UMI. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi yang terdapat di lab Fisika Dasar 2, yaitu karakteristik komponen listrik. Komponen arus listrik terdapat suatu persamaan, yaitu E sama dengan delta F per delta T sama dengan, di mana R adalah resistor dan delta F adalah tegangan listrik dan delta I adalah arus. Selanjutnya, dengan merangkai komponen tersebut secara sen dan paralel akan diperoleh karakteristik tertentu. Jika dua buah resistor disusun secara seri, akan diperoleh hambatan pengganti, yaitu dengan persamaan RS sama dengan R1 tambah R2, di mana RS adalah resistor dan R1 adalah resistor pertama dan R2 adalah resistor kedua. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang medan listrik. Apabila di suatu titik diletakkan muatan listrik, maka muatan lain pada setiap titik di sekeliling muatan tadi mengalami muatan listrik. Dikatakan pada sebuah titik di sekeliling muatan tadi terdapat medan listrik, seperti pada medan gravitasi. Yang ketiga adalah medan listrik E. Untuk mendefinisikan medan listrik secara operasional, kita menempatkan sebuah muatan ujung yang kecil Q untuk memudahkan, maka kita menganggap Q positif pada titik di dalam ruang yang akan diselidiki, dan kita mengukur gaya listrik F jika ada yang bekerja pada benda ini. Medan listrik E pada titik tersebut didefinisikan sebagai E sama dengan F Q per Q, di mana F adalah gaya dan E medan listrik dan Q muatan uji. Dengan memperkenalkan pertimbangan-pertimbangan lain, maka adalah mungkin untuk mengembangkan sebuah program yang konsisten mengenai elektronistisme dari pandangan aksi suatu jarak akan tetapi hal itu tidak biasa dilakukan dan kita tidak akan melakukan hal seperti itu. Yang keempat, yaitu hukum Coulomb. Suatu peneliti yang bernama Carlos Augustin Coulomb pada tahun 1736 sampai dengan 1806 mengukur tarikan dan tolakan listrik secara kuantitatif dan menyimpulkan hukum yang mengatur tarikan dan tolakan tersebut. Jika A dan B bermuatan, maka gaya listrik pada A akan cenderung memuntir serat gantungan. Kalau menghilangkan efek kuntiran ini dengan memutarkan kepala gantungan dengan melalui sudut Q yang diperlukan untuk memegang kedua buah muatan tersebut. Hasil percobaan Coulomb yang pertama dapat dinyatakan oleh persamaan E sama dengan F per Q, di mana keterangannya itu F adalah gaya dan R adalah jari-jari. Yang kelima, itu potensial listrik. Medan listrik di sekitar sebuah tongkat bermuatan dapat dijelaskan bukan hanya pada medan listrik E atau vektor, tapi juga oleh sebuah kuantitatif skala, yakni potensial listrik V. Kuantitas ini dihubungkan dengan erat sekali dan sering kali hanyalah mengenai soal kemudahannya saja yang mana akan digunakan dalam sebuah soal. Yang keenam, yaitu hukum Gauss. Suatu peneliti yang bernama Michael Faraday memperkenalkan cara menggambarkan medan listrik, magnet maupun gravitasi melalui konsep garis gaya. Garis gaya listrik adalah garis hayal yang dibuat sedemikian rupa sehingga arah garis lindung di setiap titik di garis tersebut menyatakan arah medan listrik di titik-titik yang bersangkutan. Jenis-jenis rangkaian, yang pertama itu rangkaian seri, yang kedua rangkaian paralel, dan yang ketiga adalah rangkaian campuran seri dan paralel. Yang ketujuh, power supply DC. Fungsi power supply dalam rangkaian elektronika sangatlah penting, sebab komponen ini yang akan membagi tegangan bagi seluruh komponen lainnya dalam suatu perangkat elektronika.
Power supply fungsinya sebagai pengubah arus dari tegangan AC jadi arus DC. Contohnya pada komputer, fungsi tersebut penting karena komputer hanya berjalan dengan menggunakan tegangan DC. Alat yang digunakan pada prosedur percobaan ini yang pertama itu resistor, yang kedua dioda, dan yang ketiga multitester, dan yang keempat power supply, dan yang kelima adalah kabel jumper, dan yang keenam alat karakteristik komponen listrik. Mungkin itulah yang bisa saya jelaskan. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.